Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Zulaida Rahmi Eskom MSc dalam program e-learning UB on TV. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem operasi mobile. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui bagaimana sistem arsitektur dari perangkat mobile, dan kemudian apa saja yang harus kita pelajari dan apa saja yang harus kita ketahui sistem operasi mobile, dan selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan sistem operasi mobile. Baik, nah, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kita akan mengetahui bagaimana arsitektur dari sebuah perangkat operasi mobile. Yang pertama, kita juga harus mengetahui sebenarnya apa aplikasi yang ada di operasi mobile itu sendiri. Application yang ada di sistem operasi mobile, yang pertama adanya home, ada kontras, ada phone, dan juga browser. Dan tentunya masing-masing unit ini mempunyai sistem dan juga kinerja tersendiri. Selanjutnya ada framework. Framework dari sistem operasi mobile adalah dia mempunyai activity, kemudian adanya window manager, dan juga ada contract private provider, dan juga ada view system dan package manager, dan juga ada resource manager, location manager, notification manager, telephony manager. Dan selanjutnya untuk perangkat library-nya di sebuah sistem operasi mobile adalah dia mempunyai Surface Manager, kemudian ada Media Manager, SQLite, WebKit, LibC, Open Clients, dan Free Type, dan juga SSL. Dan semua rangkaian ini saling bekerja sama di sebuah library untuk membentuk suatu sistem operasi yang komplit. Dan di timeline-nya ada Android Runtime, yaitu Dalvik Virtual Machine, yaitu sebuah mesin yang menjadi pusat dari kinerja sistem operasi. Selanjutnya adalah hardware operation layer yang membentuk suatu layar yang kinerjanya adalah bertahap. Yang pertama kita mengetahui adanya grafik yang berfungsi sebagai display daripada sebuah sistem operasi, yang artinya semakin tinggi grafiknya maka semakin bagus perjalanan atau yang berjalan dari sistem operasi tersebut. Kemudian ada audio yang berfungsi untuk bisa mendengarkan suara dan juga musik dan lainnya. Kemudian ada kamera, di hardware layernya ada slot kamera. Slot ini yang berfungsi untuk mengambil gambar dan juga video. Kemudian ada Bluetooth untuk perangkat komunikasi antara pengguna ataupun user dengan si perangkat mobilenya. Kemudian ada GPS. Slot GPS ini adalah slot yang bisa mengakses lokasi di mana keberadaan si user. Kemudian ada radio atau RL, yaitu adalah untuk sinyal dari mobile, dan juga ada WiFi untuk internetnya. Jadi semua slot ini juga harus ada di sistem operasi pada slot sistem operasi berbasis mobile. Dan selanjutnya ada Linux kernel. Nah, di Linux kernelnya ini lapisan terbawah dari arsitektur sistem operasi mobile. Linux kernel tidak berinteraksi langsung dengan developer ataupun si user. Namun lapisan ini adalah pusat utama dari seluruh sistem operasi berbasis mobile. Di Linux kernel ini kita akan mengenal namanya display driver, kemudian ada camera driver, ada Bluetooth driver, share memory driver, ada sistem PC driver, dan juga Wi-Fi driver. Nah, Wi-Fi driver ini wajib ada di sebuah arsitektur sistem mobile, yang artinya adalah sebagai perangkat utama untuk berjalannya
berjalannya si displaynya, berjalan kamera, berjalannya Bluetooth, share memori, build PC, dan juga Wi-Fi. Fungsi dari Linux kernel ini adalah sebagai abstraksi hardware dan juga manajemen memori dan juga sebagai security settingnya, di mana kita menyeting seluruh peraturan yang ada di arsitektur komputernya berbasis mobile, dan juga ada manajemen sumber daya ataupun baterainya yang kita bisa menyetel berapa persen untuk minimalis atau memanage sumber daya baterainya, dan kita juga bisa melihat berapa umur pemakaian dari baterai ini sendiri, dan juga ada driver. Dan driver itu yang mendukung seperti tadi adalah display, kamera, Bluetooth, share memory, dan juga PC, dan juga Wi-Fi. Kemudian yang terakhir itu ada network stack. Network stack ini yang artinya kalau misalnya terjadi problem di network, kita bisa menyetelnya di network stack tersebut. Oke, selanjutnya kita juga akan melihat setelah kita mengetahui sistem operasi dari arsitektur, maka kita juga melihat sebenarnya versi-versi sistem operasi itu sendiri apa. Nah, sebenarnya sistem operasi versi-versinya ada Android, ada iOS, ada RIM BlackBerry, dan juga Windows Phone, dan juga Bada dan Symbian. Sebenarnya sistem operasi ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya pada perkenalan pemrograman berbasis mobile. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih memperdalam lagi, lebih berkenalan lagi dengan Android ataupun sistem operasi berbasis mobile sendiri. Dan yang pertama adalah Android, ya. Ya, Android dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan Google yang dirilis pertama sekali pada tanggal 20 September 2008. Nah, penamaan Android ini pada setiap versinya diambil dari nama-nama makanan. Ya, mungkin si penemu dari Android ini dia terinspirasi dari nama-nama makanan. Sehingga diberilah nama-nama untuk setiap versinya dari OS ini dengan nama makanan, yang ada cupcake, ya, dari cupcake yang biasa kita makan, kemudian ada donat, ada eclair yang terinspirasi dari produknya coklat, kemudian ada froyo. Froyo ini juga adalah makanan yang sedikit leleh. Kemudian ada gingerbread. Gingerbread ini dari makanannya halia ataupun jahe. Kemudian ada honeycomb. Honeycomb itu terinspirasi dari sarangnya madu. Kemudian ada ice cream, ada sandwich, dan jelly bean, cricket, lollipop, dan sebagainya. OS ini sifatnya adalah open source, yang artinya semua orang bisa mengembangkan operasi ini, sistem operasi ini, dan juga tidak terkecuali apakah dia pemula ataupun tingkat lanjut. Namun apabila ada berniat untuk mengembangkan sistem operasi Android, maka pilihannya adalah Android, ya. Sebab itu dia dibuat open source. Nah, aplikasi Android yang sangat bermanfaat untuk semua orang. Baik, untuk selanjutnya sistem operasi berbasis mobil kita akan melanjutkan setelah sesi berikut ini dan jeda iklan berikut ini. Tetap di program e-learning kita.